Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali di hadapan Anda, tentunya dengan sejumlah informasi seputar Kota Parepare yang sayang untuk Anda lewatkan. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Uswatun Hasanah. Berikut apa kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, informasi pertama terkait Wali Kota Parepare menghadiri rapat paripurna penyerahan Ranperda APBD 2021. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Parepare menyampaikan bahwa perubahan APBD ini sesuai dengan pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH bersama Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim hadir bersama mengikuti rapat paripurna dengan agenda penyerahan rancangan peraturan daerah Kota Parepare tentang perubahan APBD Kota Parepare tahun anggaran 2021. Wali Kota Dr. HM Taufan PWS HMH dalam sambutannya menyampaikan bahwa dasar perubahan APBD tahun 2021 ini sesuai dengan pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Di bagian lain, Wali Kota dua periode ini menyampaikan gambaran secara umum perubahan APBD tahun 2021. Anggaran belanja daerah dalam rencana perubahan APBD tahun anggaran 2021 ini menjadi sebesar 1 triliun rupiah lebih atau bertambah sebesar 57,58 miliar lebih atau sebesar 6,05% bila dibandingkan dengan anggaran pokok tahun anggaran 2021. Bapak pimpinan dan Bapak Ibu para anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. C. Pembiayaan daerah. 1. Penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dan rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2021 ini bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu atau sisa sebesar 41,18 miliar lebih, sehingga ada kenaikan dibandingkan anggaran pokok tahun anggaran 2021 sebesar 7,8 miliar 18 miliar rupiah. 2. Pengeluaran pembiayaan. Anggaran pengeluaran pembiayaan pada rancangan APBD perubahan ini tidak mengalami perubahan, yaitu dialokasikan untuk pembayaran utang pokok sebesar 2,76 miliar rupiah lebih. Penyertaan modal pada bansos serba dialokasikan sebesar 5,25 miliar rupiah lebih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Beberapa hal yang saya sampaikan tadi masih merupakan gambaran umum sebagai pengantar nota keuangan terhadap rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021. Kemudian terkait dengan hal-hal yang bersifat teknis, tentunya akan dikomunikasikan lebih lanjut pada rapat-rapat di Panggar pada saat pembahasan anggaran yang dilakukan bersama-sama Badan Anggaran DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah dan SKPD. Dan jika masih ada hal-hal yang lebih teknis atau lebih terperinci terkait dengan SKPD, maka dapat direkomendasikan untuk dicermati pada rapat komisi. Dan saya ingatkan untuk memperhatikan 3 tahap, yaitu tahap asas, tata administrasi, dan tahap anggaran. Oleh karena itu, sebelum saya mengakhiri sambutan ini dan melalui kesempatan ini, saya mengajak kepada kita semua, marilah kita melakukan pembahasan rancangan perubahan APBD ini berdasarkan mekanisme yang ada, dan harapan kami mudah-mudahan pembahasan anggaran ini dapat kita tuntaskan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD. Dengan demikian kita akan memfokuskan lagi perhatian kita pada penyusunan perubahan APBD tahun 2021. Saya percaya bahwa pembahasan rancangan perubahan APBD ini akan berjalan lancar jika semua pihak senantiasa menjaga kedisiplinan, khususnya kepada tim anggaran pemerintah daerah dan para satuan kerja perangkat daerah serta stakeholder terkait. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya kembali mengingatkan kepada saudara para pimpinan satuan kerja perangkat daerah agar senantiasa mempersiapkan diri dan tidak meninggalkan Kota Parepare, khususnya selama pembahasan rancangan perubahan APBD ini, karena sewaktu-waktu saudara bisa diundang oleh Bapak Ibu anggota Dewan untuk membahas hal-hal yang bersifat teknis maupun tidak terjadwal dalam agenda pembahasan, kecuali karena suatu alasan yang sangat mendesak dan penting, itu pun atas persetujuan
jalan sebagai wali kota Parepare. Demikian. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatinatipu SSOS, didampingi Wakil Ketua Muhammad Rahmat Samsu Alam SH, serta turut dihadiri para asisten, Kepala OPD, Camat, dan juga diikuti para lurah sekota Parepare melalui virtual. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Untuk mengukur potensi dan kompetensi pegawai sebagai bagian dari pengembangan pola karir, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah menggelar tes asesmen atau penilaian potensi dan kompetensi yang diikuti sejumlah pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pelaksana di lingkup pemerintah Kota Parepare. Sebanyak 1.100 pegawai negeri sipil atau PNS lingkup Kota Parepare mengikuti tes asesmen atau penilaian potensi dan kompetensi. Tes penilaian yang diikuti oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pelaksana di lingkungan pemerintah Kota Parepare tersebut dibuka oleh Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim di Islamic Center yang dilaksanakan mulai Rabu 22 hingga Kamis 23 September 2021. Asesmen yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSDMD Parepare ini merupakan kali pertama untuk jabatan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengukur potensi dan kompetensi pegawai untuk mencapai pola karir dan menduduki kotak 9. Sekretaris BKPSDMD Parepare Adriani Idrus menjelaskan, sesuai aturan perundang-undangan, pegawai negeri sipil harus memiliki kompetensi manajerial. Semua ASN yang menduduki kotak 7, 8, 9 memiliki potensi yang tinggi. Penilaian tersebut bisa digunakan sebagai pertimbangan mutasi, kediklatan, dan manajemen talenta. Seluruh ASN secara bertahap mengikuti asesmen. Dengan begitu, BKPSDMD mampu melihat kekurangan ASN untuk dilakukan perbaikan kompeten dan potensi. Dengan harapan, para PNS mampu memberikan kinerja yang terbaik ke depannya. Pegawai negeri sipil yang sudah 2 tahun akan pensiun, itu kami tidak ikutkan lagi. Kemudian dengan potensi dan kompetensi setiap pegawai, mereka tahu potensi dan kompetensinya, kami harapkan pegawai negeri sipil itu mampu memberikan kinerjanya yang terbaik. Kemudian di BKPSDM di kami itu mampu melihat ini pegawai negeri sipil kekurangannya di mana, bisa kita lakukan perbaikan melalui kompetensi-kompetensi diklat. Itu bisa dilakukan, kemudian bisa kelihatan juga di antara semua pegawai yang mempunyai potensi dan kompetensinya yang sangat tinggi itu siapa, kemudian yang sangat rendah itu siapa. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Wakapolda Sulawesi Selatan mengapresiasi dari kolaborasi yang dilakukan oleh TNI Polri bersama Aliansi Mahasiswa Nasional dan pemerintah daerah dalam percepatan herd immunity atau vaksinasi COVID-19. Dalam mendukung program pemerintah mencapai herd immunity, Aliansi Mahasiswa Nasional berkolaborasi dengan TNI Polri dan pemerintah Kota Parepare melaksanakan kegiatan vaksinasi merdeka menyasar 3.000 dosis dari kalangan mahasiswa, pelajar, maupun masyarakat umum yang bertempat di Universitas Muhammadiyah Parepare. Wakapolda Sulawesi Selatan Brigpol Huzaini Andi Patopoi mengucap syukur atas terlaksananya vaksinasi di UM Parepare. Sasaran vaksinasi ini sebanyak 3.000 orang yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum. Secara konsisten untuk Polda Sulawesi Selatan menargetkan 16.000 orang tervaksin per hari. Wakapolda Sulawesi Selatan berharap sinergitas pemerintah daerah, TNI Polri, dan aliansi mahasiswa dengan target vaksinasi dalam membentuk herd immunity dapat tercapai. Harapan dari kami, kita jalin kerjasama, bersinergi untuk bisa mencapai target. Target yang diharapkan di wilayah Provinsi Sulsel, ini 7 juta jiwa masyarakat Sulsel, ini sudah divaksin. Saat ini baru mencapai 30% seluruh Sulsel. Mudah-mudahan dengan sinergitas yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah, TNI, Polri, dan rekan-rekan mahasiswa, herd immunity, sasaran yang dilakukan vaksinasi bisa tercapai dan seluruh warga Provinsi Sulawesi Selatan selalu diberi kesehatan dan bisa beraktivitas seperti semula.
Sementara Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim mengatakan, pemerintah Kota Parepare bersyukur karena pada hari ini melihat sebuah kemajuan dan sebuah hal yang membuat dorongan yang kuat bagi para mahasiswa yang ada di Parepare serta masyarakat umum, bahwa hari ini UM Parepare menjadi pelopor dan suri tauladan dalam melaksanakan vaksinasi yang difasilitasi Polri dan Aliansi Mahasiswa. Pada hari ini kita melihat sebuah kemajuan, sebuah hal yang memberikan dorongan yang keras, kuat, menjadi contoh tauladan, khususnya bagi para mahasiswa yang ada di Parepare dan umumnya masyarakat Kota Parepare, bahwa hari ini Universitas Muhammadiyah telah memberikan contoh yang sangat bagus sekali, menjadi pelopor, menjadi studi teladan untuk melakukan vaksinasi ya, yang difasilitasi oleh bapak-bapak dari Polri dan TNI, sehingga kami berharap seluruh masyarakat bisa melihat, menjadi contoh dan tergerak hatinya, bersemangat hatinya untuk memelihara kesehatannya, melindungi diri, melindungi keluarga, melindungi masyarakat, sehingga vaksinasi bisa berhasil mencapai sasaran. Tetapi jangan lupa masker, jaga jarak, mencuci tangan dan sebagainya terus kita lakukan. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama kami pemirsa, gerakan vaksinasi massal terus digalakan sebagai program percepatan pembentukan herd immunity masyarakat. Baru-baru ini Universitas Muhammadiyah bersama Polri menyediakan 3.000 dosis vaksin yang diperuntukkan bagi mahasiswa dan masyarakat umum. Universitas Muhammadiyah Parepare menggelar kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Resort Kota Parepare menggelar giat vaksinasi merdeka di kampus Universitas Muhammadiyah Parepare pada Rabu 22 September 2021. Gerakan vaksinasi massal tersebut menyasar para mahasiswa, pelajar, serta masyarakat umum dengan menyediakan 3.000 dosis vaksin sebagaimana yang disampaikan Kapolres Parepare AKBP Weli Abdillah. Kerjasama antara Polri dan mahasiswa yang sekarang ini salah satunya dilaksanakan di kampus Unpar dengan target vaksin pada hari ini adalah 3.000 dosis. Mudah-mudahan pelaksanaan vaksinasi hari ini tidak terkendala, berjalan dengan lancar, sehingga target yang telah ditentukan dapat terpenuhi dan selesai dilaksanakan pada hari ini. Itu kira-kira yang perlu kita. Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare Dr. HM Nasir MPD mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 sudah berlangsung selama 2 tahun, merupakan musibah secara internasional, dan dengan adanya upaya-upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 yang cukup masif, salah satunya melalui vaksinasi secara nasional, di mana Universitas Muhammadiyah Parepare menjadi salah satu institusi yang dipercayakan pemerintah melalui Polri untuk melaksanakan vaksinasi. Indonesia. Pandemi COVID-19 ini sudah berlangsung selama 2 tahun. Ini suatu musibah secara internasional. Karena itu usaha-usaha pemerintah di dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini cukup masif. Salah satu di dalamnya adalah vaksinasi secara nasional. Universitas Muhammadiyah Parepare salah satu institusi yang dipercayakan oleh pemerintah melalui Polri untuk pelaksanaan vaksinasi ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah khususnya TNI Polri sehingga vaksinasi secara nasional ini ditempatkan di Universitas Muhammadiyah Parepare. Kegiatan vaksinasi ini dihadiri Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, Wakapolda Sulawesi Selatan Brigjen Pol Huzaini Andi Patopoi, Dandim 1405 Parepare Letkol Arianto Wibowo, serta unsur Forkopimda Parepare lainnya. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, Kota Parepare menjadi salah satu lokasi pelatihan peningkatan kapasitas koperasi usaha kecil dan menengah atau PK2 UKM yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi. Hal ini dikarenakan Kota Parepare memiliki prestasi yang cukup baik dalam pengelolaan koperasinya. Beberapa waktu lalu, pemerintah kota melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas koperasi usaha kecil dan menengah di Hotel Kenari. Di Sulawesi Selatan, hanya 12 kabupaten kota yang mendapat anggaran pelatihan PK2 UKM dari Kementerian Koperasi, salah satunya Kota Parepare. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Selatan yang ditemui beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Haji Abdul Malik Faisal menjelaskan bahwa Kota Parepare masuk dalam 12 kabupaten kota pelaksanaan pelatihan PK2 UKM karena beberapa hal. 2 di antaranya prestasi Kota Parepare cukup baik dalam pengelolaan koperasi yang dibuktikan dengan sebagian besar koperasi di Kota Parepare telah memiliki nomor induk koperasi. Tidak hanya itu, sebagian besar koperasi di Kota Parepare juga rutin melakukan anggota tahunannya. Di Sulawesi Selatan ini cuma ada 12 kabupaten kota yang dapat anggaran ini, termasuk Parepare. Sehingga kita bersyukur bahwa kegiatan ini sudah dilaksanakan hari ini dan dihadiri cukup banyak peserta, dan pesertanya saya perhatikan dari pertama pembukaan sampai hari ini tidak ada yang tinggalkan tempat. Artinya mereka betul-betul membutuhkan dan mereka sangat tertarik dengan kegiatan ini. Artinya ada legacy, ada sesuatu yang kita berikan, sehingga tujuan dari pelatihan ini bagaimana bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang khususnya pelaku koperasi UKM yang ada di Parepare itu terwujud. Haji Abdul Malik Faisal berharap tahun 2022 mendatang pelatihan serupa tetap dilaksanakan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya pelaku koperasi UKM. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pagelaran pemilihan Duta Pariwisata Kota Parepare kini memasuki babak unjuk bakat finalis. Seleksi ini dilakukan sangat ketat karena untuk menjadi seorang duta tidak hanya dituntut cerdas secara intelektual, tapi juga harus bertalenta. Sebanyak 55 calon finalis Duta Pariwisata tahun 2021 memasuki tes wawancara dan unjuk bakat. Seluruh calon finalis tampak antusias dan berambisi di depan para juri dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar Kota Parepare dalam tahap seleksi kedua. Peserta seleksi menunjukkan bakat yang dimilikinya, ada yang bertalenta dalam bernyanyi, menari, dan juga lainnya. Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata Andi Baurahmah mengatakan, di tahap ini selain menunjukkan bakat, seluruh peserta seleksi diuji wawasannya tentang kepariwisataan, kepemudaan dan budaya, serta kemampuan berbahasa asing. Beberapa peserta yang tampil dinilai sangat berbakat dan sangat berambisi, selaras dengan visi Disporapar untuk memajukan pariwisata Kota Parepare. Sangat antusias ya mengikuti seleksi ini ya, mereka sangat bersemangat. Mereka rata-rata ingin bersama-sama dengan kami ingin mengembangkan kepariwisataan di Kota Parepare. Tahap seleksi ini berlangsung selama 2 hari, yakni mulai Selasa 21 hingga 22 September 2021. Masyarakat juga bisa memberikan dukungan melalui Instagram untuk para calon finalis. Penentuan 20 besar akan diumumkan pekan depan dan selanjutnya akan dibekali dengan materi dan teknis menjadi Duta Pariwisata Parepare tahun 2021. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, rapat paripurna dilaksanakan oleh DPRD Kota Parepare terkait pandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021. Berikut liputannya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare melaksanakan rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Parepare Nurhati Natipu, Wakil Ketua Rahmat Samso Alam, dihadiri Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala SKPD, dan anggota DPRD Parepare. Pada kesempatan itu,
Seluruh fraksi menyampaikan pandangannya atas Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2021, di mana 5 fraksi menyetujui dan 1 fraksi menolak untuk dilakukan pembahasan selanjutnya. Fraksi yang menyetujui yakni Fraksi Amanat Kebangkitan Rakyat Indonesia, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Persatuan Bintang Demokrasi, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Gerindra. Sementara yang menolak yaitu Fraksi Partai Nasdem. Adapun fraksi-fraksi DPRD menyampaikan agar pemerintah daerah mengimplementasikan taat asas, administrasi, dan taat anggaran dalam melakukan penyusunan rancangan APBD 2021. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim mengatakan, pertanyaan maupun tanggapan yang disampaikan masing-masing fraksi pada prinsipnya merupakan informasi awal dalam rangka memasuki pembahasan tingkat selanjutnya. Pertama dinamika yang terjadi di persidangan seperti itulah dinamika. Yang kedua itu politik birokrasi sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi saya kira itu dan disitulah setiap partai yang membentuk fraksi itu menyampaikan apa yang menjadi keinginan mereka. Sehingga itu hak politik. Pak Wali, ini kan ada banyak yang menyoroti soal keterlambatan KPPAS itu penyaluran. Kedepannya imbauan Pak ke jajaran. Ya, tentu kita berharap bahwa kedepannya tentu akan lebih baik, usahakan supaya lebih baik, ya, jangan sampai keluar dari koridor space waktu yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Karena tadi saya sampaikan Pak Wakil Ketua masih daerah lain masih ada aja yang lebih terlambat lagi dari kalau itu, tapi kan ada space waktu. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, belum genap sebulan setelah difungsikan, Pasar Rakyat WKE berlahan-lahan mulai nampak ramai dikunjungi warga. Bahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatannya, pemerintah kelurahan setempat terus melakukan pendekatan kepada para pedagang di sekitarnya untuk berjualan di area pasar. Kondisi Pasar WKE yang terletak di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare pasca dibuka seminggu yang lalu, kini sudah mulai ramai dikunjungi. Meski pengunjung yang datang sudah mulai meningkat dibandingkan hari pertama, pihak Dinas Perdagangan terus melakukan berbagai upaya guna menghidupkan Pasar WKE. Seperti halnya yang terlihat pada Kamis 23 September, Dinas Perdagangan Kota Parepare masih terus melakukan penataan para pedagang setelah dilakukannya pengundian los guna memudahkan pembelian nantinya. Kepala UPTD Pengelolaan Pasar berharap dengan hadirnya Pasar WKE, perekonomian di Kecamatan Bacukiki terus meningkat. Hari ini adalah hari lewat daripada hari telah penentuannya, pengundian kemarin. Dan hari ini termasuk hari penyesuaian kita, bagaimana penataan pedagang yang datang yang mau berjualan. Jadi kami atur pada hari ini dan kemarin sudah berlangsung kemarin juga, Bu. Hari ini juga pun kita sesuaikan. Nah, pedagang yang ada kita sesuaikan, yang melakukan pendaftaran dan betul-betul itu pedagang. Jadi kami sesuaikan, walaupun misalnya contoh kemarin dia menang undian, toh dia tidak pernah datang, tetap kami gantikan. Apabila yang memiliki undian mau berjualan, tetap kami akan fasilitasi juga. Dan ini kami peruntukkan memang khusus untuk masyarakat Kecamatan Bacukiki, di mana beberapa kelurahan yang masuk berjualan di sini, Bu. Jadi mudah-mudahan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Bacukiki lebih meningkat. Seperti itu. Guna menyukseskan pemanfaatan pasar, pihak Kecamatan Bacukiki serta kelurahan turut aktif mensosialisasikan pemanfaatan pasar WKE. Tidak hanya itu, pihak kelurahan juga terus melakukan pendekatan persuasif kepada para pedagang yang berjualan di pinggir jalan agar turut serta masuk berjualan di dalam pasar. Dari pemerintah kelurahan, khususnya dalam hal ketertiban pedagang-pedagang yang masih ada di luar, tetap kita melakukan koordinasi dengan pihak pedagang. Tentunya sebagian dari pedagang yang ada di luar sudah mengambil tempat di pasar ini, tapi dia sebenarnya belum bisa untuk masuk sepenuhnya karena masih antusias masyarakat masih kurang datang untuk membeli. Jadi pihak kelurahan tetap menghimbau melalui masjid-masjid bahwa pasar WKE yang ada di Perumnas
sudah terbuka. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, selalu terapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Uswatun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.